Selamat malam kepada semua pemirsa Good News yang terhubung kembali dalam program acara ini. Kembali bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi di Good News Streaming TV, TV keluarga dan kesehatan kita semua. Dan pada malam hari ini kita kembali dalam satu program acara, yaitu Bedah, Belajar dari Rumah. Dan pada malam hari ini kita sudah terhubung kembali dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ida Bagus Wardana. Beliau adalah kepala sekolah yang ada di sekolah Taman Eden Nusa Dua Jimbaran. Selamat malam Bapak Dana. Selamat malam Mas Ariel. Ya, bagaimana kabar Pak Dana pada malam hari ini? Ya, malam hari ini saya sehat. Ya, sudah mandi, sudah makan. Semoga Mas Ariel juga. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan program acara kita, yaitu Bedah, Belajar dari Rumah. Dan untuk itu, sebelum kita akan melanjutkan akan program ini, marilah kita awali dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu program acara, yaitu Belajar dari Rumah bersama hamba Tuhan, Bapak Ida Bagus Wardana. Kiranya Engkau pimpin sertai narasumber kami pada malam hari ini, yaitu Bapak Dana, agar dapat menyampaikan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kami semua, terutama bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Dana, waktu selanjutnya saya langsung saja serahkan kepada Pak Dana untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan dalam program acara ini. Baik, terima kasih Mas Ariel. Saya mengucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Dan pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kiranya menjadi informasi dan juga menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah, pada pembahasan kita pada pertemuan ini mengangkat suatu topik, yaitu homeschooling atau belajar dari rumah. Nah, ini tentunya sangat membingungkan masyarakat kita, sebab ini adalah pilihan yang harus dipilih oleh banyak masyarakat. Tetapi kenyataannya, melihat keadaan pendidikan sekarang ini, kita sudah tidak lagi memilih antara homeschooling atau dari rumah. Sebab semuanya sudah belajar dari rumah. Malah sekarang orang tua sekalian yang ada di rumah, yang paling utama adalah menyediakan gawai atau handphone. Tidak hanya itu, handphone yang disediakan ini sudah harus berisi kuota dan internet sekalian. Dan internetnya ini harus stabil. Lalu harus menyesuaikan juga dengan keadaan di sekolah. Kalau di sekolah menggunakan layanan WhatsApp, berarti harus diinstal. Ini masih umum. Bagaimana jika di sekolah menggunakan Zoom? Maka juga harus diinstal. Beberapa sekolah memilih layanan yang lainnya seperti Google Classroom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, tentunya ini juga harus diinstal. Tidak hanya sampai kepada penginstalan, masalah berikutnya adalah apakah memori dari gawai anak-anak masih mencukupi? Ya, ini adalah masalah teknis. Kalau itu masih mencukupi, maka sudah barang tentu sangat mudah bagi orang tua untuk menginstal layanan-layanan aplikasi yang telah disebutkan tadi. Tetapi kalau sudah penuh memorinya, nah ini jadi masalah. Nah, pada saat layanan pembelajaran itu dimulai, maka hal-hal yang lebih teknis pun akan terasa, ya, yaitu
Kalau dulu anak-anak harus datang ke sekolah, sekarang anak-anak di rumah harus menyediakan ruang kelas atau ruang belajar sendiri. Ya, kalau itu pakai handphone, ya handphonenya harus berdiri, harus ditempatkan dengan posisi yang bagus. Tetapi kalau menggunakan laptop, maka laptop itu harus diletakkan dengan posisi yang bagus juga. Setelah itu sambungan-sambungan audio dan sebagainya. Belum lagi kalau kita menghadapi di satu keluarga atau murid kita yang memiliki saudara, ya ada adiknya di TK, lalu kakaknya di SD, bahkan yang 3 atau 4 bersaudara. Jadi pilihan, apakah harus menyediakan 4 gawai atau hanya 1 gawai tetapi dipakai bergantian, karena harus menyesuaikan dengan jadwal yang di sekolah. Ya, apabila tutor atau guru yang di sekolah sudah menjadwalkan, maka akan menjadi hal yang sedikit agak sulit untuk menyesuaikan jadwal dengan jumlah gawai yang dimiliki oleh orang tua. Nah, sekarang keadaan dan tantangannya seperti itu. Walaupun kemudahannya adalah anak-anak sudah tidak perlu menyediakan sarana transportasi ke sekolah. Ya, sekarang sekolah lebih dekat lagi, yaitu dari rumah. Nah, barangkali sekarang yang masih bertanya, apakah saya atau orang tua memilih homeschooling atau belajar dari rumah? Tentunya itu sudah menjadi bukan pilihan yang pokok lagi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita semua akan belajar dari rumah. Nah, lalu bagaimana kita dapat memilih layanan-layanan belajar pada saat kita ingin memilih sebuah sekolah? Tentunya kami menetapkan sebuah landasan spiritual untuk lembaga sekolah yang kami dirikan. Kami mengutip di kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Dituliskan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di Ayub 29 ayat yang ke-29, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nampak bagi kita, untuk memilih sekolah adalah lebih jelasnya memilih tujuan sekolah. Tujuan sekolah itu banyak sekali yang lebih memilih apakah sekolahnya sudah ada izin lembaganya, sudah terakreditasi, dan sebagainya. Kebanyakan dari kita lebih memilih legalitas sekolah. Tentunya itu sangat penting. Tetapi tujuan dari sekolah tidak hanya itu. Apakah sekolah menempatkan porsi mencapai tujuan spiritual dengan cara yang seimbang, yaitu menempatkan, memupuk, dan mendidik rasa takut atau hormat kepada Tuhan. Dasar spiritual yang diambil dari sebuah buku dengan judul Pendidikan, halaman yang pertama, menuliskan kepada kita, pendidikan yang benar berarti lebih banyak, ya bukan berarti lebih banyak menetapkan pada satu rangkaian pelajaran tertentu. Ya, itu atau pendidikan yang benar itu lebih banyak menempatkan persiapan untuk kehidupan yang masa mendatang. Ya, bukan hanya sekedar mencapai pelajaran-pelajaran tertentu. Ya, mencapai rapot, mencapai mata pelajaran utama, muatan lokal, ekstra. Seringkali rapot kita yang ditawarkan itu lebih banyak hal-hal tersebut yang disebutkan. Tetapi apakah anak-anak siap untuk menghadapi kehidupan masa yang akan datang? Ya, kehidupan masa sekarang hingga seterusnya adalah lebih terkenal dengan generasi
yang terhubung luas dengan jaringan internet. Anak-anak bisa belajar dari rumah, mengakses kemana saja. Nah, pendidikan yang berhubung dengan seluruh makhluk itu merangkum seluruh masa adanya manusia itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu perkembangan yang harmonis antara fisik, mental, dan kerohanian. Ya, jadi pada saat kita memilih sekolah, mari kita memilih sekolah yang menempatkan pertumbuhan fisik, ya, seperti makanan, minuman, olahraga, dan kegiatan pola hidup fisik lainnya. Lalu juga adalah mental, lebih mengembangkan karakter dan juga kepribadian dari peserta didik atau murid, dan juga kerohanian, yaitu untuk spiritual mereka masing-masing. Sebab ini penting sekali untuk memutuskan di kehidupan mereka selanjutnya hal-hal baik, hal-hal benar yang dapat mereka kerjakan, dan menghindari hal-hal yang tidak baik dan yang tidak benar untuk mereka tolak. Jadi cakupan pendidikan itu ada 3. Orang tua sekalian harus memikirkan 3 aspek, yaitu kerohanian, fisik, dan mental. Ya, pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencapai pelajaran-pelajaran tertentu, tetapi apakah anak-anak dapat bertumbuh dalam hal rohani, bertumbuh dalam fisik, dan juga bertumbuh dalam mental mereka. Nah, itulah tujuan pendidikan yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan dari orang tua sekalian untuk mencari lembaga satuan pendidikan. Nah, jika saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal yang ke-13, jalur pendidikan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah jalur formal. Jalur formal ini tentunya sudah sering kita lihat dan banyak sekali orang tua memilih jalur formal ini. Jalur yang terdiri dari lembaga pendidikan seperti sekolah negeri, dari SD, SMP, SMA, dengan label negeri di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Lalu juga termasuk di dalam jalur formal adalah sekolah swasta dengan sebutan SD, nama tertentu, SMP, SMA. Itu juga disebut sebagai jalur formal. Sementara jalur yang kedua yang kemungkinan dalam tanda petik dikesampingkan oleh banyak orang adalah jalur pendidikan dengan golongan pendidikan kesetaraan. Salah satu contohnya yaitu lembaga PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sebenarnya jumlah lembaga kegiatan belajar masyarakat cukup banyak. Di daerah tempat tinggal kami di sini di Provinsi Bali sudah ada kurang lebih 70-an PKBM yang telah didirikan swadaya oleh masyarakat dengan bantuan pamong-pamong belajar dan juga tokoh-tokoh pemerhati pendidikan. Ini adalah jalur non formal. Jalur yang ketiga adalah jalur informal, di mana orang tua lebih memilih untuk mendidik anak mereka masing-masing dari rumah atau di rumah. Untuk jalur yang pertama, jalur formal, tentunya kita sudah ketahui. Untuk jalur non formal, lembaganya disebut PKBM dan sebagainya. Dan jalur informal yang terakhir, yang ketiga, tentunya tidak memiliki lembaga satuan pendidikan karena langsung diolah oleh keluarga masing-masing. Nah, itu adalah mengenai jalur pendidikan. Jadi kita sudah sedikit terbuka bahwa di negara kita, di Indonesia, ada 3 jalur pendidikan. Nah,
mengenai sistem belajar itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tatap muka atau jarak jauh. Ya, umumnya sekolah formal seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang umum seperti SD, negeri, dan swasta menggunakan sistem tatap muka atau murid datang ke sekolah, yaitu sudah sangat umum. Mereka datang setiap jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah dan mereka mengadakan kegiatan belajar di sana. Tetapi sekarang di sistem pendidikan atau pembelajaran mengenal sistem yang kedua, yaitu jarak jauh atau disebut sebagai belajar dari rumah. Sebelum keadaan pandemik corona, ya, virus corona yang merebak di seluruh dunia termasuk di Indonesia, maka sistem jarak jauh ini tidak diterapkan oleh sekolah formal karena mereka harus datang. Tetapi sebenarnya sekolah non formal dapat menerapkan sistem belajar dari rumah walaupun tidak dalam keadaan pandemik. Para murid dapat belajar dari rumah. Ya, mereka dapat menentukan metode belajarnya pada saat pertemuan pertama mendaftar. Jadi di sanalah diikat sebuah kontrak atau perjanjian. Jika murid akan menentukan untuk belajar dari rumah, maka akan dituliskan di dalam keterangan peserta didik belajar dari rumah atau disebut sebagai belajar mandiri. Ya. Nah, sekarang ini keduanya nampak berjalan bersama-sama, dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Semua belajar dari rumah. Sedangkan untuk sekolah informal tidak mengenal jarak jauh, maka harus tatap muka sebab gurunya, pembimbingnya, tutornya adalah orang tua sendiri. Nah, untuk istilah-istilah yang umum digunakan, homeschooling atau belajar dari rumah, sebenarnya yang bisa kami sampaikan di sini adalah homeschooling lebih mengarah kepada sistem pendidikan informal. Mereka lah yang sebenarnya melakukan kegiatan homeschooling. Mereka mengatur pendidikannya sendiri melalui orang tua masing-masing. Untuk pendidikan non formal dan formal di era pandemik ini, istilah yang lebih tepat digunakan kepada mereka adalah belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Menyinggung juga acara pada malam hari ini adalah belajar dari rumah, ya, bedah. Kita belajar dari mana saja sebenarnya dan di mana saja kita dapat menimba ilmu. Nah, kembali lagi tentang sekolah yang kami jalankan di daerah Jimbaran, Bali, maka kami mendirikan sebuah layanan pendidikan non formal dalam jalur pendidikan kesetaraan. Pendidikan non formal sendiri sangat banyak jalurnya. Ada pendidikan kecakapan hidup, ada juga pendidikan anak usia dini atau TK, ada juga pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan atau pemberantasan buta aksara, ada juga pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan yang kami jalankan adalah pendidikan kesetaraan. Di mana di dalam pendidikan kesetaraan itu kami membuka layanan kesetaraan sekolah dasar atau setara SD dengan program paket A, kesetaraan SMP dengan program paket B, dan kesetaraan SMA dengan program paket C. Itu yang kami layani. Dan di tahun 2020 dan 2021 kami membuka program paket A, paket B, dan paket C. Khusus di paket C ini adalah tahun angkatan yang pertama. Sudah ada 4 peserta didik yang mendaftarkan di paket C untuk kesetaraan kelas 10 di jalur sosial atau ilmu sosial.
Nah, pada saat kita telah mengenal bahwa PKBM atau pendidikan kesetaraan ini memiliki legalitas di undang-undang atau di kepemerintahan, maka sudah barang tentu PKBM pun juga dapat dianggap layak untuk mengeluarkan ijazah. Ya, ijazah tersebut akan dikeluarkan sebagai hasil belajar. Kapan mereka akan menerima ijazah? Yaitu pada saat mereka menyelesaikan program paket A, paket B, atau paket C. Nah, sering kita juga menanyakan, apakah anak-anak yang dari PKBM dapat pindah ke jalur sekolah formal? Di dalam peraturan pemerintah, ya, dituliskan bahwa pendidikan jalur non formal dapat diterima di atau menuju pendidikan jalur formal setelah mereka lulus ujian kesetaraan paket A. Jadi mereka bisa melanjutkan ke SMP atau formal. Demikian juga pada saat mereka telah lulus ujian kesetaraan paket B, maka mereka dapat melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya, yaitu di sekolah formal tingkat SMA. Nah, sudah barang tentu ujian dari kesetaraan tersebut harus dilewati dan ijazahnya akan dijadikan penyanding dokumen untuk lanjut ke jenjang yang berikutnya. Nah, bagaimana? Apakah anak kita yang dari sekolah formal seperti SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri dapat pindah ke sekolah non formal seperti PKBM? Ya, bisa. Ya, tentunya jalurnya sangat terbuka sekali ya untuk pindah jalur, itu sangat terbuka sekali. Kapan saja mereka bisa pindah ya, di dalam setiap jenjang tersebut mereka bisa pindah. Nah, pada saat anak-anak tersebut memilih setiap jalur-jalurnya, maka mereka akan menyelesaikan setiap jenjang untuk lanjut ke jenjang berikutnya dalam bentuk ujian. Apa saja sih sebenarnya yang spesial dari pendidikan non formal seperti PKBM itu? Mengutip dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, pendidikan non formal sebenarnya bertujuan bukan hanya sekedar sebagai pendidikan alternatif, ya. Pendidikan non formal bukan hanya sekedar yang seperti tempo dulu. Bagi kita yang nggak lulus ujian nasional, lanjut untuk cari ujian paket. Ya, bukan seperti itu aja. Atau karena sudah tidak diterima di sekolah formal, akhirnya masuk ke dalam sekolah non formal. Yang terkesan bahwa sekolah non formal adalah sekolah-sekolah yang menjadi tampungan peserta didik yang tidak terlayani lagi. Sebenarnya bukan itu. Target peserta didik dari sekolah non formal adalah orang tua yang ingin menitik beratkan kepada anak-anaknya di dalam pelatihan atau kursus tertentu. Misalnya di sekolah kami pernah menerima siswi mereka adalah atlet renang. Jadi mereka bisa fokus untuk latihan renang setiap minggunya dan mereka bisa mengatur program belajar yang sesuai dengan jadwal renang dan juga jadwal belajarnya tidak saling bertentangan. Lalu tujuan yang ingin dicapai di sekolah non formal ini adalah membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, ya, seperti keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional. Itu sebabnya pada saat kami membuka paket C, maka kami menginginkan atau kami merencanakan
belajar atau bekerja sama dengan mitra-mitra usaha di sekitar sekolah kami, ya, di mana pada saat anak-anak di paket C mereka akan diberikan kesempatan untuk berwirausaha atau melakukan pelatihan-pelatihan kerja. Nah, itu yang menjadi program spesial dari pendidikan non formal dalam hal ini dalam naungan Satuan Pendidikan PKBM. Selain mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, mereka juga akan mendapatkan pengembangan sikap dan juga kepribadian profesional. Dan memang bonusnya adalah mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau saya simpulkan, pendidikan non formal itu memiliki 3 aspek pencapaian, yaitu mereka memiliki keterampilan, baik pengetahuan dan juga keterampilan. Lalu mereka bisa juga naik jenjang, mau lanjut ke non formal bisa, mau lanjut ke formal bisa. Dan yang ketiga adalah nanti pada akhirnya di paket C mereka akan dididik untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, itu adalah hal-hal penting ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, keadaan semuanya adalah belajar dari rumah. Yang kedua adalah ada nilai plus dari PKBM, yaitu skills yang nanti akan dipelajari hingga di paket C. Yang selanjutnya adalah mereka bisa naik jenjang. Ya, itu adalah layanan-layanan yang dapat diberikan di pendidikan non formal, yaitu PKBM. Dan juga untuk jenjangnya telah tadi saya sebutkan, ada jenjang untuk SD, ada jenjang SMP, dan juga ada jenjang untuk SMA. Pada saat Bapak Ibu berjalan berkeliling atau menelusuri lokasi-lokasi tertentu, jika Bapak Ibu tidak sengaja melihat sebuah papan nama dengan tulisan PKBM, nah sudah barang tentu ada layanan seperti itu. PKBM tidak harus terlihat seperti sekolah. Gedung sekolahnya bisa jadi hanya kecil sebagai kantor karena murid-muridnya dapat belajar dari rumah, atau menyewa sebuah ruko, atau bahkan menyewa sebuah banjar kalau seperti di Bali, balai desa dan sebagainya. Tetapi PKBM berdiri dengan legalitas yang sudah ada, ya. Misalnya sebuah PKBM dengan nama PKBM Cahaya Harapan, di bawahnya akan ada tertulis izin operasional, ya. Lalu setelah itu ada program layanan, ya, paket A, paket B atau paket C, dan di bawahnya adalah alamat dari PKBM itu sendiri. Di Indonesia jumlah PKBM sudah sangat banyak sekali. Bahkan PKBM melayani anak-anak di hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Jika Bapak Ibu berminat ya untuk mengetahui tentang PKBM, bisa diketik dalam tautan internet kata PKBM, itu sudah sangat banyak sekali jumlahnya, ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Jika orang tua, Bapak Ibu sekalian merasa pusing memilih homeschooling atau belajar dari rumah, keadaan pada saat pandemik ini sama saja, tidak perlu pusing. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya belajar dalam panduan orang tua, maka bisa memilih sekolah informal. Tetapi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan jenjang yang bertingkat, maka pilihlah sekolah non formal atau sekolah formal. Tetapi jika Bapak Ibu ingin dikembangkan dalam bentuk skill wirausaha, maka Bapak Ibu bisa memilih sekolah non formal. Dan lebih lagi, jika Bapak Ibu menginginkan sebuah pembelajaran di mana kita bisa memulai dalam doa dan menyelesaikannya dalam doa, menghubungkan setiap pembelajaran dengan nilai-nilai spiritual, maka kami menjalankan hal-hal yang demikian. Silakan berkunjung kepada lembaga kami di PKBM Taman Eden Jimbaran,
Lokasinya memang di Jimbaran, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Dan untuk foto-foto atau galeri kami sudah tempatkan di media sosial seperti Instagram. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing untuk memilih anaknya sekolah. Yang penting sekarang kita fokus mendampingi anak kita, sebab guru di sekolah sudah tidak datang lagi ke rumah. Sebagian dalam pendidikan atau pembelajaran itu akan juga dilakukan oleh Bapak Ibu masing-masing. Demikianlah tujuan pendidikan kita tercapai sebab orang tua juga berperan dalam mendidik anak. Demikian Mas Ariel bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Dana untuk penjelasan dan informasi yang sangat lengkap, sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi para pemirsa semua. Tadi sempat disinggung bila mana ada para pemirsa yang berminat untuk lebih tahu lebih lanjut tentang sekolah Taman Eden Jimbaran, boleh menghubungi dan juga melihat situs-situs internet tentang sekolah Taman Eden ataupun melalui media sosial seperti Instagram. Mungkin selain itu apa ada call center atau alamat email atau apapun yang bisa dihubungi untuk memperoleh informasi tentang sekolah Taman Eden ini? Baik, jika Bapak Ibu berminat untuk mengetahui foto atau galeri dari sekolah PKBM Taman Eden Jimbaran, bisa mengunjungi media sosial Instagram dengan nama akun Giri Dahari Jimbaran. Nama akunnya adalah Giri Dahari Jimbaran. Jika Bapak Ibu ingin secara pribadi mengontak kami, maka bisa dihubungi dalam layanan kontak langsung, SMS atau melalui WhatsApp di nomor 08211 466 8032 08211 466 8032. Untuk website, kami sedang menerima bantuan dari orang tua. Hari Jumat besok kami akan finalisasi dengan nama website www.tamanedencommunityschool.com. Itu akan kita selesaikan dan akan kita launching dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Bapak Dana untuk informasinya. Dan jika belum jelas atau ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, juga boleh menghubungi kami melalui Good News Call Center di nomor 0813 3534 8212. Dan nanti kami akan memberikan informasi tentang sekolah Taman Eden ini. Demikianlah para pemirsa Good News, pertemuan kita atau program acara kita tentang bedah belajar dari rumah pada malam hari ini, dan di mana Bapak Dana sudah menyampaikan informasi yang sangat jelas, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jika kita bingung untuk memilih apakah sekolah formal atau sekolah non formal atau sekolah informal, tadi sudah disebutkan kelebihan-kelebihan masing-masing sekolah. Dan terima kasih kepada Bapak Dana atas waktunya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua pemirsa Good News yang pada malam hari ini telah menyaksikan akan tayangan ini. Untuk menutup akan acara kita, boleh kami minta tolong Bapak Dana untuk memimpin kita di dalam doa. Tuhan di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Acara ini telah berjalan dengan lancar. Kiranya program siaran online Good News ini dapat menyebar, berkembang menjadi berkat dan layanan rohani, layanan kesehatan dan pendidikan yang baik bagi masyarakat di Indonesia dan di seluruhnya. Kami doakan agar berjalan dengan baik, berkati Mas Ariel dan juga kru di Good News dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah program acara kita Bedah Belajar dari Rumah pada malam hari ini. Dan saksikan program-program acara Bedah pada minggu depan
hari Kamis di Good News Streaming TV, TV keluarga dan kesehatan kita semua. Saya Ariel Cornedi dari Good News Streaming TV Studio, serta segenap kru yang ada di studio, juga Bapak Dana yang ada di Bali mengucapkan selamat malam. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.